Chapter 7, Pemberontakan. Sejun memasukkan tomat ceri yang sudah dipanen ke dalam mulutnya bahkan tanpa mencucinya. Tidak perlu mencucinya, karena tidak ada debu halus atau polusi di tempat ini. Dengan suara renyah, saat dia mengunyah tomat ceri merah yang matang. Guyuran. Kulit tomat ceri terbelah, dan jus di dalamnya menyembur seperti kabut di mulutnya. Itu adalah harmoni rasa yang sempurna yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bang! Bang! Bom asam dan manis meledak seperti kembang api di sebuah festival, bergantian dan membingungkan seleranya. Wow! Hanya seruan yang keluar dari mulut Sejun. Tanpa sepatah kata pun, Sejun terus mengunyah tomat ceri itu dan menikmati rasanya hingga hilang. Kamu telah mengkonsumsi tomat ceri ajaib. Kamu telah memecah 10 gram lemak, meningkatkan kekuatan sihirmu sebesar 0,1 selama 10 menit. Sebuah pesan muncul mengatakan bahwa kekuatan sihirnya telah meningkat, tapi itu tidak masalah. Sejun menaruh tomat ceri lagi di mulutnya dan melanjutkan pestanya. Mencicit? Melihat reaksi Sejun terhadap tomat ceri, kelinci suami mengambil tomat ceri, memiringkan kepalanya. Apakah itu enak? Tomat ceri cukup besar untuk kelinci, jadi dia tidak bisa memasukkannya ke dalam mulutnya dalam satu gigitan seperti Sejun. Meneguk. Jadi, kelinci menggigit tomat ceri. Kemudian, sarinya mulai meluap melalui lubang di kulitnya. Buang-buang makanan. Mencucup. Kelinci suami, bingung, menyedot jus tomat ceri agar tidak tumpah. Membuang-buang makanan adalah dosa. Rasa ini? Menyeruput, menyeruput, menyeruput. Kelinci suami mulai mengisap tomat ceri seolah-olah dia disihir. Dan mencicit, mencicit. Melihat tindakan ayah mereka, masing-masing bayi kelinci mengambil tomat ceri dan mulai menghisapnya. Menyeruput, menyeruput, menyeruput. Menyeruput, menyeruput, menyeruput. Untuk sementara, hanya suara menghirup yang terdengar di dalam gua. Kelompok itu melakukan dosa besar dengan memakan tomat ceri tidak. Termasuk kelinci istri. Dosa ini terutama terkonsentrasi pada suami kelinci. Mencicit-mencicit. Kelinci suami menggosok tubuhnya ke kelinci istrinya yang merajuk saat dia menyiapkan makan malam, berusaha untuk menjadi penuh kasih sayang. Namun, kelinci istri sama sekali mengabaikan pesona suaminya dan memalingkan muka. Mencicit. Kelinci suami memandang Sejun dengan ekspresi sedih, meminta bantuan. Tetap bertahan. Sejun, yang belum pernah melihat hasil yang baik ketika terlibat dalam pertengkaran pasangan, mengepalkan tinjunya dan menunjukkan pose berkelahi, menolak untuk membantu suaminya kelinci. Waktu makan yang menyenangkan. Makan siang terdiri dari piranha, tomat ceri, dan daun bawang panggang. Meski hanya ada satu item menu lagi, hidangannya terasa lebih kaya. Kelinci istri meletakkan berbagai makanan di setiap piring daun dan meletakkannya di kursi semua orang. Mencicit? Suami kelinci protes diam-diam kepada istrinya ketika dia hanya melihat daun bawang panggang di piringnya. Mencicit. Meskipun dia tidak bisa memahaminya, sepertinya dia berkata, makan saja. Pada akhirnya, kelinci suami gagal menenangkan amarah istrinya. Mencicit. Pria malang. Sejun diam-diam memberikan sebagian makanannya kepada suami kelinci yang patah hati itu. Mencicit. Kelinci suami mengirim pandangan bersyukur ke Sejun dan diam-diam menghilang. Dan sambil merobek daging yang ternoda duri piranha di sudut gua. Mencicit. Kelinci suami bertemu dengan mata kelinci istrinya yang mendekat mengira dia sedang menangis. Sebagai pasangan, mereka berkomunikasi dengan mata mereka. Di mana Anda mendapatkan itu? Dari Sejun. Kelinci suami menunjuk ke arah Sejun dengan matanya. Pengkhianat. Bagaimana Anda bisa mengekspos itu? Tak lama setelah itu, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kedua kelinci itu berdebat dan menyebabkan keributan, saling melotot. Memang, Sejun belajar sekali lagi pelajaran bahwa seseorang tidak boleh ikut campur dalam pertengkaran pasangan. Usai makan siang, Sejun mulai memetik tomat ceri lagi. Tomat ceri yang matang sepenuhnya muncul dalam beberapa jam. Kamu telah mendapatkan tomat ceri ajaib yang matang. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Anda memperoleh 10 poin pengalaman. Dia memetik 67 tomat ceri di sore hari. Dia memanen sedikit lebih banyak daripada di pagi hari.
Dia naik level sekali lagi ke level 5. Untuk statistik bonus, dia meningkatkan kekuatan dan staminanya masing-masing sebesar 2. Kekuatan dan stamina yang paling penting untuk pertanian. Tomat ceri yang dipanen disimpan di ruang penyimpanan yang dibuatnya di sudut gua yang sejuk. Ruang penyimpanan dibuat dengan menggali lubang di sudut gua yang sejuk dan menebarkan daun-daunan rapat-rapat agar kotoran tidak masuk. Sejun memindahkan tomat ceri ke dalam wadah plastik dan mencicit. Ayah kelinci memindahkan 2 tomat ceri, menggendongnya di sisinya. Kemudian, mencicit. Bayi kelinci menatap ayah mereka dengan mata kagum, masing-masing membawa 1 tomat ceri dan memindahkannya ke ruang penyimpanan. 1, 2, 3, 105. Total tomat ceri yang dipanen adalah 120 buah, namun setelah memakan 15 buah, tersisa 105 buah. Melihat tumpukan tomat ceri itu, rasa bangga kembali menyeruak. Hehehe. Saat Sejun terkekeh dan kembali ke tempatnya. Mencicit. Pasangan kelinci itu mendorong kelinci muda yang lucu ke dalam liang mereka untuk bersiap menghadapi malam. Yah, pekerjaan hari lain selesai. Menyaksikan kelinci, Sejun pun bersiap untuk tidur. Tepuk-tepuk. Dia mengumpulkan kotoran untuk membuat bantal dan berdebar. Dia menumbuk tanah untuk membuat tempat tidur dan meletakkan daun-daun yang dijemur di lantai untuk mencegah kotoran naik. Itu adalah tempat tidur tanah yang agak ergonomis dengan 75 hari pengetahuan. Ah, ini bagus. Ketika dia berbaring di atas daun, dia bisa merasakan kehangatan dari daun yang dijemur. Hari lain yang dijalani dengan baik. Park Sejun. Saat dia memuji dirinya sendiri dan quest, tawarkan 100 tomat ceri ajaib yang dipanen kepada manajer menara. Hadiah, 1 keterampilan pekerjaan. Jika menolak, kematian. Sejun dengan marah duduk. Apa yang mereka harapkan dariku untuk dimakan? Dan setidaknya berikan hadiah yang layak. Sejun tidak mengharapkan imbalan setelah menerima keterampilan pekerjaan menabur benih. Tapi dia juga tidak bisa menolak. Aku tidak bisa mati. Di sini, Sejun menawarkan tomat ceri ajaib dengan air mata, dengan enggan. Kamu telah menyelesaikan misi. Manajer menara puas. Sebagai hadiah untuk menyelesaikan quest, kamu telah memperoleh skill job harvesting LV1. Ah! Dengan serius. Mengapa saya membutuhkan keterampilan untuk memanen? Seperti yang diharapkan, tidak ada jawaban. Dia tidak repot-repot untuk memeriksa keterampilan. Bahkan jika ada sedikit peningkatan pada sesuatu, itu hanya akan membuatnya semakin marah. Hanya aku yang kalah karena marah. Sejun menenangkan dirinya dan berbaring lagi. Dia menutup matanya, berencana untuk tidur, tetapi dalam sedetik. Mendengkur. Sehun tertidur. Tidak, Mai, tomat. Bahkan dalam mimpinya, Sejun berusaha sekuat tenaga untuk melindungi tomat ceri. Menguap. Swos. Sejun yang baru saja bangun, menarik tongkat lain di dinding gua. Di depannya, ada 16 tanda, garis. Hari ke-82 terjebak di menara telah dimulai. Banyak yang harus dilakukan pagi ini. Dia harus memanen tomat ceri dari 8 pohon tomat ceri yang dia tanam kemudian dan menyirami pohon tomat ceri yang dia panen sebelumnya. Terutama karena dia perlu mendapatkan pengalaman, memanen tomat ceri sepenuhnya menjadi tanggung jawab Sejun. Patah. Sejun mengambil tomat ceri yang agak hijau. Kamu telah memanen tomat ceri ajaib yang agak mentah. Efek pemanenan LV1 mengubah buah menjadi kondisi optimalnya. Memanen LV1 kemahiran sedikit meningkat. Pengalaman kerja sedikit meningkat. Anda telah memperoleh 10 poin pengalaman. Skill harvesting ternyata lebih berguna dari yang dia pikirkan. Keahlian tersebut memiliki efek mengubah buah yang kurang matang atau terlalu matang menjadi kondisi optimalnya saat dipanen. Juga, kemahiran meningkat dengan setiap panen. Berkat keahliannya, dia bisa memanen tanaman dalam kondisi terbaiknya, dan bahkan jika dia memanen tomat ceri yang kurang matang, dia masih bisa mendapatkan pengalaman kerja normal. Panennya cepat karena hanya ada 8 pohon. Dia memanen 50 tomat ceri dari pohonnya. Teman-teman, ayo makan tomat ceri. Mencicit.
Mendengar kata-kata Sejun, bayi kelinci yang sedang menyirami pohon tomat ceri bergegas mendekat. Bayi kelinci yang sudah berumur 1,5 bulan telah tumbuh banyak berkat makan yang baik, dan sekarang mereka setinggi bahu suami kelinci. Pop! Menyeruput, menyeruput, menyeruput. Bayi kelinci mulai menghisap jus dari tomat ceri. Ini dia. Sejun juga menyerahkan masing-masing satu tomat ceri kepada pasangan kelinci yang bekerja. Mencicit. Mencicit. Pasangan kelinci itu menundukkan kepala dengan rasa terima kasih. Sejun juga memasukkan tomat ceri ke mulutnya dan menggigitnya. Kegentingan. Enak sekali. Saat rasa manis dan asam memenuhi mulutnya, dia hanya bisa berseru. Kemudian, manajer menara mendesak Anda untuk menyelesaikan misi dengan cepat. Saya tidak mau. Saya akan melakukannya nanti. Sejak Sejun mulai memanen tomat ceri, pencarian yang diberikan oleh manajer menara menjadi semakin rakus, dengan jumlah tomat ceri yang diminta terus bertambah. Imbalannya bahkan tidak bagus. Setelah memberinya skill memanen, tidak ada hadiah. Sudah 5 hari sejak dia mulai menawarkan tomat ceri. Sebuah pencarian telah terjadi. Quest, tawarkan 500 panen tomat ceri ajaib kepada manajer menara. Hadiah, tidak ada. Penolakan, kematian. Saat manajer menara meminta 500 tomat ceri, ukuran kemarahan Sejun mencapai maksimum. Ini melewati batas. 500? Dia tidak bisa menanggung ini setiap hari. Saya menolak. Sejun akhirnya melepaskan amarah yang dia pendam di dadanya. Dadanya terasa lebih ringan, tetapi wajahnya menjadi pucat. Dan dia dengan cepat memikirkan cara untuk bertahan hidup. Selama aku tidak menolak quest, aku akan baik-baik saja. Aku akan menawarkannya nanti. Manajer menara terkejut. Begitulah cara Sejun memberontak terhadap pengelola menara dengan menunda penyelesaian quest. Dan manajer menara marah karena kamu makan tomat ceri ajaib sendirian. Kalau begitu aku akan menawarkan 5. Kadang-kadang, ketika pengelola menara sedang marah, Sejun akan menawarkan beberapa tomat ceri. Bagaimanapun juga, manajer itu tetaplah manajer menara itu, dan tidak perlu terlalu dibenci. Manajer menara akan melepaskannya kali ini. Sejun terlibat dalam tarik ulur ini dengan manajer menara. Hari ke-91 bencana. Blue Moon keempat semakin dekat. Pieek. Kencing. Pasangan kelinci itu mendorong bayi mereka ke dalam gua dan menutupi pintu masuknya dengan tanah untuk mempersiapkan Blue Moon. Sejun juga memadamkan api dan membersihkan hal-hal berbau untuk mempersiapkan Blue Moon. Dan kali ini, dia menyiapkan penutup telinga yang terbuat dari daun yang digulung dan tomat ceri ajaib agar tidak pingsan. Dia telah mendengar bahwa memiliki kekuatan sihir yang lebih tinggi dapat menahan raungan monster itu, jadi jika situasi seperti terakhir kali terjadi, dia menyiapkan tomat ceri ajaib untuk sedikit meningkatkan kekuatan sihirnya. Akan lebih baik jika hal seperti terakhir kali tidak terjadi. Saat Sejun memikirkan itu, sinar matahari menjadi biru. Bulan biru telah dimulai. Segera setelah, Kiaya. Raungan monster yang dihebohkan oleh Blue Moon bisa terdengar dari jauh. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. 1 jam telah berlalu seperti itu, dengan diam-diam Sejun berdoa di dalam hatinya. Fenomena misterius muncul di depan mata Sejun. Aura biru mulai terbentuk di salah satu tanaman tomat ceri. Itu adalah energi bulan biru. Energi Blue Moon perlahan bergerak di sepanjang batang tomat ceri dan diserap olehnya. Kemudian, wow! Tomat ceri membiru. Pemandangan energi bulan biru yang terkandung dalam tomat ceri sangat misterius dan indah. Sejun menyaksikan seluruh proses energi Blue Moon diserap oleh tomat ceri untuk pertama kalinya. Saya ingin memanennya dengan cepat. Sejun dengan penuh semangat menunggu Blue Moon berakhir. Pada saat itu, dia melihat energi biru juga bergerak di tanaman merambat ubi jalar.